Shalom, sahabat Jepro 316 yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Sebagai anak Tuhan, kita harus tetap kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada satu hal yang memang dibutuhkan oleh banyak orang, diperlukan oleh banyak orang, tapi agak sulit dicari ya untuk masa-masa seperti ini. Apa itu? Yaitu suasana hati, suasana jiwa yang tenang, hati yang tidak gelisah. Nah, ini sulit dicari. Kenapa? Karena pada masa-masa seperti ini, ada saja masalah-masalah yang muncul dan munculnya tiba-tiba, mendadak. Entah itu masalah pergumulan pekerjaan, masalah ekonomi, bahkan masalah kesehatan. Dengan pandemi yang sedang kita gumuli bersama, bukan? Nah, hal ini membuat banyak orang susah tidur juga. Hati mereka gelisah. Bagaimana nggak gelisah? Bagaimana bisa tenang? Ketika dia lihat pekerjaannya ini lagi terancam. Ada banyak yang kena PHK, ada banyak yang was-was nih, dak-dikduk, gimana untuk menghadapi hari esok. Belum lagi memproteksi diri, tetap ikut protokol kesehatan terhadap virus yang tidak kelihatan. Tetapi kalau dia datang mendekat, nggak gampang juga saudaraku ya, untuk menghadapi paparan-paparan seperti itu. Namun Tuhan mau kita kuat dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 mengingatkan kepada kita. Ayo, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Agar kenapa? Agar kita dapat berdoa. Nah, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, mari kuasai diri kita. Kita jangan kalah dengan dunia ini. Kita jangan kalah dengan persoalan. Kita jangan kalah dengan pergumulan. Masih ada Tuhan dalam hidup Anda. Masih ada Yesus Kristus yang akan memberikan kemampuan kepada kita. Orang yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan adalah orang yang bisa menguasai dirinya. Mereka yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan adalah orang-orang yang bisa menikmati ketenangan dalam hidupnya. Orang yang sungguh-sungguh mau menghadap Tuhan, mau berpegang teguh pada janji-janji Tuhan, maka dia adalah pribadi yang tidak mudah gelisah. Nah, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, ayo milikilah iman yang berani menghadapi kehidupan ini. Iman yang berani menghadapi persoalan. Iman yang berani untuk menaklukkan berbagai pergumulan yang sedang mengancam kehidupan kita. Agar kita menikmati ketenangan di tengah-tengah kehidupan yang begitu bergejolak pada akhir zaman ini. Saudaraku, Tuhan mengingatkan kepada kita, jadilah tenang, kuasailah dirimu, jangan gelisah, agar kita dapat berdoa. Ada orang yang tiba-tiba dia berdoa, tapi cara dia berdoa itu dalam kegelisahan yang begitu hebat. Ada yang berdoa itu dalam ketakutan yang begitu hebat. Ada yang berdoa itu dalam keadaan kepanikan yang begitu hebat. Sehingga perkataan yang keluar dari mulutnya itu bukanlah berasal dari iman yang kuat dalam hati. Bisa jadi orang bilang lata, oh Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Tapi karena panik, bukan karena iman. Nah, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, mari kita sebagai anak-anak Tuhan datang kepada Tuhan. Kita nggak boleh emosi kita, perasaan kita, pikiran kita diatur oleh keadaan yang sedang terjadi pada saat ini. Anda tidak bisa dapat ketenangan kalau demikian. Anda akan selalu gelisah siang dan malam. Tapi kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau tenang. Jiwaku tidak boleh gelisah. Caranya adalah izinkan yang pertama dalam kehidupan kita. Kita mau kehidupan kita ini bukan diatur oleh keadaan, tapi mau diatur oleh janji-janji firman Tuhan. Amin. Mau diatur oleh perkataan-perkataan firman. Buat apa sih ada janji-janji Tuhan? Buat apa? Kenapa kita masih membutuhkan janji Tuhan? Kenapa? Kenapa kita masih membutuhkan perkataan Tuhan? Kenapa demikian? Saudaraku, karena kita tahu bahwa hanya janji Tuhanlah yang bisa memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lain, saudaraku. Anda mau minta tolong teman, mau minta tolong dokter terhebat sekalipun, kalau engkau tidak mengandalkan janji Tuhan, engkau tidak akan berhasil juga. Apa yang engkau hadapi, engkau tidak mampu untuk mengatasinya. Oleh sebab itu, ayo, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, jadilah tenang. Dimulai dari apa? Dimulai dari kita percaya pada janji Tuhan. Kita butuh janji Tuhan. Dan biasanya, janji Tuhan itu suka berbeda dengan keadaan yang ada. Ya, keadaan tidak ideal, keadaan penuh dengan persoalan, keadaan penuh dengan masalah. Janji Tuhan memberikan sesuatu yang ideal dalam hidup Anda.
Janji Tuhan memberikan sesuatu jawaban dalam hidup Anda. Janji Tuhan memberikan jalan keluar dalam hidup Anda. Janji Tuhan memberikan engkau yang terbaik dalam kehidupan Anda. Berbeda dengan kenyataan yang sulit. Itulah janji Tuhan. Ketika Anda percaya perkataan Tuhan tersebut, saya sangat percaya engkau akan tenang. Itu yang pertama yang harus kita lakukan. Dan yang kedua, saudaraku, kita belajar untuk mengatur diri kita. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan percaya janji Tuhan, tapi perasaan kita yang bergejolak kita izinkan terus-menerus bergejolak. Dengan masalah persoalan yang ada, engkau jadi emosi, engkau jadi amarah, engkau bisa meledak-ledak dan sebagainya. Ya susah juga engkau akan tenang. Tetapi engkau harus berkomitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau belajar menguasai diri. Jadi ada bagian dari kita untuk mengatur emosi kita. Ada bagian dari kita untuk mengatur cara kita berpikir. Kita izinkan hal-hal yang baik dari Tuhan sajalah yang kita pikirkan. Amin, saudara. Kalau enggak, aduh, kita banyak berdoa, tetapi emosi kita meledak-ledak, tidak terkuasai karena ada masalah. Orang bisa gampang amarah. Jadi repot nanti, saudaraku. Itu yang kedua yang harus kita perhatikan. Di mana kita belajar mengatur perasaan kita, mengatur emosi kita, mengatur suasana hati kita. Dan itu bagian kita loh. Kita nggak bisa, Tuhan tolong, saya ada masalah, saya punya pergumulan, saya gampang marah, gampang meledak-ledak, gampang aut-autan, nggak mood dan sebagainya. Boleh berdoa, tapi bagian kita juga kita harus ngatur diri kita kan. Dan yang ketiga, saudaraku, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, agar engkau bisa merasakan ketenangan dalam Tuhan. Tuhan berkata, kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya engkau bisa apa? Bisa berdoa. Dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Artinya, tingkatkan komunikasi kita dengan Tuhan. Doa itu adalah kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita berbicara kepada Tuhan. Kita berhubungan dengan Tuhan. Kita bersyukur Tuhan tidak kelihatan, saudaraku. Jadi, saudara, kita bisa berhubungan dengan Tuhan dengan iman. Iya kan? Kalau kelihatan gimana? Aduh, saya nggak lihat Tuhan nih. Gimana saya bisa komunikasi dengan Tuhan? Kan repot. Tapi karena kita punya iman, meskipun Tuhan tidak kelihatan, kita percaya kita lagi bersekutu dengan Tuhan. Tingkatkan persekutuan kita dengan Tuhan, saudara. Hari-hari ini, orang tidak tenang, orang gelisah, sibuk sana-sini. Bagaimana bisa bertahan, mempertahankan pekerjaannya, mempertahankan pergumulan yang ada bisa diselesaikan. Sehingga orang punya waktu yang makin sempit untuk bersekutu dengan Tuhan. Maka Tuhan mengingatkan, ayo saudaraku, di mana tingkat Anda bersekutu dengan Tuhan? Apakah makin besar di tengah-tengah masalah yang banyak? Mestinya, saudara, di tengah-tengah pergumulan yang besar, di tengah-tengah pergumulan yang banyak seperti ini, kita harus makin banyak berdoa. Doa gratis kok. Nggak pakai pulsa, iya kan? Ayo, kapanpun Tuhan bisa hadir. Di tengah suasana seperti ini, yang banyak dengan pepohonan seperti ini, kita berkomunikasi dengan Tuhan bisa. Atau di tengah-tengah kesibukan Anda dalam pekerjaan, engkau bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan kan tidak membatasi dirinya untuk kita berkomunikasi dengan Dia. Tapi alasan-alasan kitalah yang membuat kita membatasi diri untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Padahal, jawaban dari Tuhan. Kalau jawaban dari Tuhan, kenapa kita tidak cari Tuhan terus? Tidak berkomunikasi dengan Tuhan. Tidak berdoa mengutarakan isi hati kita kepada Tuhan. Mari jadilah tenang dengan engkau banyak berdoa dan banyak berkomunikasi dengan Tuhan. Dan saya sangat percaya engkau akan menjadi orang yang lebih daripada mampu sebagai anak Tuhan untuk mengatasi pergumulan pada akhir-akhir zaman ini. Di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini, dan hidupmu akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tuhan pasti menolong Anda. Tuhan pasti menguatkan Anda. Tuhan pasti memberikan engkau kemampuan menjadi orang-orang yang menang, bukan orang yang kalah. Amin. Puji Tuhan. Saya akan mendoakan Anda pada saat ini. Tuhan Yesus berkati anak-anakmu di tengah-tengah kegelisahan yang mereka hadapi, di tengah-tengah ketakutan yang mereka hadapi, di tengah-tengah kecemasan yang mereka hadapi. Tuhan tolong mereka, Bapa. Kuatkan hati mereka. Biarlah mereka sungguh-sungguh percaya akan janji Tuhan, mengatur diri sesuai dengan firman Tuhan. Dan Tuhan tolong agar setiap anak-anakmu benar-benar mau membangun persekutuan dengan Tuhan dan merasakan kehadiran Tuhan dalam persekutuan itu, dan menemukan jawaban demi jawaban di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan tolong, Tuhan kuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima jamahan Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.